Jadi kemarin saya ditantang sebiji akun yang namanya Power Ranger merah. Katanya jangan hanya intronya aja yang berimah, tapi sampai akhir video kata akhirnya harus sama. Bah, dikira saya orang lemah yang mudah menyerah. Belum genap 1 hari tantangannya saya jabah. Tenang, saya tidak akan menggunakan kata akhiran "ah", karena menurut saya terlalu vulgar dan terlalu mudah. Di video ini kita akan membahas tentang tips untuk memilih charger, sehingga kalian tidak harus ke dukun pinter yang kadang malah agak bener hanya untuk memilih antara charger original, KW1 ataupun KW Super. Tonton aja video dari Handika sang reviewer yang ditantang untuk menjadi rapper. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe channel Dika ID agar channel ini menjadi channel tersanter di kalangan YouTuber. Dan saya harap buat kalian para viewer bisa meningkatkan statusnya menjadi subscriber. Karena kalau hanya viewer, kasihan saya yang mikir akhiran sampai otak udah melungker-melungker. Tips pertama, pastikan lubang charger sama dengan input power. Jadi laptop memiliki input power yang berbeda dengan komputer. Di brand laptop ada yang input powernya bulat seperti pojokan binder, ada juga yang bersegi panjang kayak lemari locker. Contohnya di brand Lenovo input power ada yang bulat, ada yang ceper. Meskipun keduanya memiliki seri yang sama dari segi gender, yaitu Lenovo 330 yang engselnya bisa dibuka lurus secara linear. Contoh lain ada di brand Asus dan Acer. Di Asus ada lubang kecil kayak rumah ular, ada juga yang besar udah kayak lubang pusar. Intinya pastikan lubang antara charger dan input power klik apabila di merger. Jangan asal memasukkan lubang power kalau belum halal karena nanti bisa diciduk sama banser. Sesuaikan merek laptop, kalau Asus ya Asus, kalau Acer ya Acer. Ini tips yang sebenarnya kurang pinter, tapi siapa tahu ada dari kalian yang otaknya sekecil laler. Jadi kalau beli charger, pastikan sesuai dengan mereknya agar tidak terjadi kerusakan yang malah bikin baper. Kalau merek Acer, ya Acer. Jangan merek Asus tapi malah beli charger buat router. Ya jadinya nggak cocok dan kurang center. Perhatikan output volt ampere yang tertera pada marker. Pernahkah pointer di laptop kalian kayak gemeter waktu dicolok charger? Itu tandanya output antara laptop dan charger gak bener. Jadi ada nilai voltase di balik laptop maupun di balik adapter. Kalau kurang paham tentang kelistrikan konduktor, dinamometer, starter, stasioner, seismometer, PCB silinder, steker, speedometer, ataupun tachometer, gampangnya cocokkan aja angka yang ada di stiker. Di balik laptop ataupun adapter, biasanya tertera nilai output dalam bentuk nomor. Kenapa harus dicocokkan nomor voltase ampere? Karena penjaga konter itu bukan dokter yang hafal semua obat di apoteker. Makanya harus cocokkan angka voltase nomor yang ada di stiker adapter. Contohnya charger Asus yang memiliki nomor output di stiker yaitu 19 volt 2,37 ampere. Pastikan nomor ini sama dengan stiker di balik laptop yang biasanya terletak di sebelah stiker serial number. Pastikan membeli yang original bukan KW1 maupun KW Super. Untuk tips ini memang dibutuhkan mata yang tidak silinder, karena perbedaan antara original dan KW Super hampir tidak bisa dilihat oleh mata yang normal atau mata yang tidak keder. Kalian harus merabanya seperti layaknya kiper. Bahkan kalau perlu, pakailah kaca pembesar atau magnifier. Biasanya untuk charger KW Super, bobotnya ringan kayak lemper. Casingnya pun kerasa kopong seperti otak bocah puber. Sementara yang asli berat seperti skripsi yang dijilid hardcover, dan terasa padat layaknya pondasi perumahan developer. Karena di dalam charger asli terdapat komponen filter, controller, dan kualitas solder yang better jika dibandingkan komponen charger KW Super. Makanya charger KW Super biasanya akan cepat panas karena konduktor yang dihasilkan tidak stabil dan tidak terfilter. Dari segi kabel, biasanya charger original panjangnya 1 meter, sementara yang KW hanya setengah meter. Dan kabel charger KW Super biasanya tipis kayak ular, kalau yang original tebel kayak ular yang buntutnya terter. Kemudian dari segi harga, charger KW Super lebih murah seperti gajinya guru honorer.
Sedangkan yang original lebih mahal seperti gajinya desainer. Tapi kalau waktu kalian beli di counter, dikasih harga original padahal chargernya KW Super, berarti penjualnya bapaknya kiper dan akan kena azab jenazahnya masuk ke dalam blender. Terakhir dari segi stiker, biasanya charger KW Super stikernya kurang rapi dan banyak blunder, sementara yang original terlihat lebih rapi dan berkarakter. Terakhir, pastikan kalian beli dalam keadaan sadar atau sober. Jangan tiba-tiba kalian ke counter dalam keadaan hangover dan tidak sober. Contohnya kalian habis minum bir merek Anker, kemudian beli charger, tahu-taunya yang dibawa pulang rice cooker. Kan jadinya nggak lucu karena ini bukan komedi puter. Alright, sir. Itu adalah 5 tips untuk memilih charger ataupun adapter. Teliti sebelum membeli agar nanti tidak keblinger. Karena akibat salah memilih charger, kerusakan lain pada laptop akan menjalar seperti kanker. Pastikan spesifikasi laptop dan charger sama dan match kayak aplikasi Tinder. Tapi memang sekarang banyak charger KW Super yang secara karakter hampir menyerupai original charger. Diperlukan mata tajam seperti mata fotografer untuk membedakan original dan KW Super. Makanya kalau beli jangan kondisi lapar, jadi bisa lebih teliti dan otaknya encer. Jadi cukup sekian video tips untuk memilih charger. Semoga meskipun banyak kata akhiran otak kalian masih bisa nangkap dan muter, karena saya yakin kalian semua pinter-pinter. Dipersilahkan untuk para komentar, asalkan jangan komentar hater, karena nanti diciduk polisi cyber. Saya Handika Setiaku Wileker, and see you on the next documenter.